Beban impuls ini untuk mengarahkan ke beban sembarang ya. Beban impuls yang biasa kita gunakan adalah impuls satuan. Jadi impuls yang nilainya sebesar 1 satuan impuls ya. Yang mungkin Anda lebih kenal dengan nama Dirac delta ya. Ini harusnya di analisis rekayasa dasar harusnya sih sudah ketemu dengan Dirac delta ini ya. Jadi Dirac delta itu biasanya hurufnya delta T gitu ya. Fungsi Dirac delta itu sama dengan, kalau ditulisnya seperti ini, T hingga untuk gini, nulisnya seperti ini. T minus A gitu. Sama dengan T hingga kalau T-nya sama dengan A dan 0 kalau T-nya tidak sama dengan A. Biasanya nulisnya seperti ini. Kalau delta T-nya saja begini, artinya T hingganya pada saat T sama dengan 0. Ya, kalau kayak begini. Lebih umum nulisnya seperti ini. Jadi, kalau digambarkan ini T, ini fungsi delta T ini. Delta T minus A begini. Maka dia nilainya 0 terus. Kemudian pada saat T sama dengan A, T hingga ya. Nilainya T hingga, setelah itu 0 lagi. Ya. Gitu. Nah, kalau ini fungsinya fungsi gaya di kita, kalau ini kita jadikan gaya ini ya. Nah, yang namanya impuls itu kan gaya dikalikan waktu ya. Dikalikan jarak waktu selama gaya tersebut bekerja ya. Jadi itu seperti mengintegrasi ini ya. Impulsnya ya. Jadi ini kalau kita integrasi 0, integrasi ya 0 terus. Setelah pas di A ini luas daerah yang ke atas sampai T hingga ini dengan waktu delta T yang sangat singkat ini namanya juga impuls satuan, maka luasnya itu adalah 1. Jadi setelah ini pas di sini nilai integrasinya naik ke 1 ya. 1. Nah, ini putus-putus maksudnya. Karena fungsinya enggak terus. Nah, setelah itu kalau diintegrasikan terus ya tetap aja 1 karena tidak ada tambahan yang lain ya. Nah, begitu ya. Jadi integrasi dari fungsi delta itu adalah ini, fungsi ini. Fungsi ini namanya fungsi apa? Seperti ini. Ini di Android belajar juga enggak ya? Fungsi apa namanya ini? Yang di satu titik tertentu loncat jadi 1, setelah itu diam lagi. Nggak ketemu dengan ini di Android? Atau ini? Fungsi apa? Step function. Step ya. Ini namanya step function ya. Kalau pakai nama orangnya biasanya Heaviside ya. Heaviside function ya. Benda yang sama ini ya. Jadi dia di satu waktu, jadi kalau tulis seperti ini H T minus A seperti ini ya. Jadi sama dengan 0 kalau T kecil dari A, sama dengan 1 kalau T lebih besar atau sama dengan A gitu. Jadi 0 dulu, terus 1 aja loncat. Ini adalah integrasi dari yang ini, atau sebaliknya yang atas ini adalah turunan dari yang di bawah ini ya. Nah, salah satu sifat dari Dirac delta ini, kalau delta ini saya gabungkan dengan fungsi lain, jadi kalau saya integralkan delta T minus A dikalikan dengan fungsi lain ft dt dari minus T hingga sampai T hingga, maka nilainya kalau saya mengalikan delta ini dengan f ini kan nilainya 0 terus ya, dikalikan dengan f ini ya 0 lagi mestinya ya.
dimanapun, kecuali persis di T sama dengan A, baru ada nilainya. Kemudian lewat dari A, nilainya 0 lagi ya. Jadi perkalian ini semua nilainya 0, kecuali pada saat T sama dengan A, yang kalau diintegrasi nilainya adalah 1 dikalikan fungsi di A ini. Jadi kalau diintegrasikan ini ketemunya nilai fungsi ini di titik A ya, di mana impulsnya bekerja ya. Oke, ini hanya sifatnya aja ya. Nah, sekarang kita cobakan impuls satuan ini ke struktur kita. Apa yang terjadi kalau struktur kita berikan impuls satuan delta T ya. Kalau delta T seperti ini artinya impulsnya bekerja pada saat T sama dengan 0 ya. Karena tidak ada, ini kan kurang A-nya 0 ya, kurang 0 kan delta T sendiri ya. Jadi ini T, ini PT-nya, itu adalah gaya tak hingga di sini saja ya. Persis di T sama dengan 0 saja. Jadi PT-nya sama dengan delta T gitu. Apa yang terjadi dengan struktur kita? Anggap aja tanpa redaman dulu. MU tambah KU sama dengan delta T. Atau bagaimana cara memperolehnya? Atau gini dulu lah. Kalau bangunan atau massa atau apapun dikenai impuls, bagaimana Anda menganalisisnya? Mungkin fisika dasar dulu kali ya. Ada satu massa, saya kasih impuls. Apa akibatnya ke massa ini? Apa akibatnya dulu? Gimana? Mengalami perpindahan. Mengalami perpindahan. Ya, oke, mengalami perpindahan. Pakai apa Anda menganalisisnya? Momentum, impuls itu kan F delta T ya. Dia akan menyebabkan perubahan apa? Momentum, Pak. Momentum itu apa? Massa kali kecepatan. Kali kecepatannya ya. Jadi ini kali kecepatan ya. V aja lah kecepatan ya. Jadi pada saat kena impuls yang F delta T, kalau impuls satuan yang ini nilainya 1 ya. Di kita ini nilainya 1 ya. Karena impulsnya impuls satuan, itu massanya akan punya kecepatan V ya. Karena nilai impuls ini sama dengan nilai massa kali kecepatan pada saat itu juga ya. Pada saat itu juga. Artinya V-nya adalah 1/m ya. Nah, ini ada satuannya tapi ya, satu ini ada satuan impuls ya. Jadi karena kalau 1/m aja nanti 1/kilogram nanti nggak akan ketemu kecepatan ya. Tapi satunya satu impuls ya. Impuls itu kan Newton detik ya. Kalau ini Newton detik, ini kilogram. Kalau ini kilo Newton detik ya ini jadi ton gitu ya. Jadi ini impuls ini akan menyebabkan kecepatan awal dari massa ini sebesar 1/m ya. Jadi U0-nya U.0-nya adalah 1/m. U0-nya ya diam kan ya. U0-nya itu perpindahan. Perpindahannya ya 0 ya. Tetap saja ya. Jadi struktur ini kena impuls seperti ini itu sama dengan diberikan kondisi awal segini ya. Nah, kalau kondisi awal sudah diberikan, kita punya jawabannya untuk ini. Kalau sistemnya tanpa redaman seperti ini, jawabannya adalah gimana ditulis di sini aja. Kalau tanpa redaman kita punya U sama dengan U0 cosinus omega NT tambah
V0 per omega n sinus omega nt. Kalau U0-nya 0, ini hilang. Ini 1/m, jadi 1 per m omega n. Jadi U-nya adalah 1 per m omega n sinus omega n. Ini adalah respons dari struktur kita tanpa redaman akibat impuls satuan ini. Kalau dengan redaman, sama aja ya. Maksudnya prinsipnya sama aja. U-nya kita ganti dengan getaran bebas yang teredam. Kalau dengan redaman, ini tanpa redamannya. Ini teredam. U-nya eksponensial minus zeta omega nt. Di sini U0 cos omega dt tambah V0 tambah zeta omega n U0 dibagi omega d. Ini sinus omega dt ya. Nah, kalau kita masukkan U0-nya 0, yang ini hilang. Ini bagian ini juga hilang, tinggal V0-nya yang 1/m. Jadi kita dapatkan U sama dengan eksponensial minus zeta omega nt 1 per m omega d sinus omega d. Ini respons akibat impuls kalau sistemnya teredam. Yang lebih umum tentu yang ini ya. Kalau dari sini ke sana kita nolkan saja zetanya, jadi ini hilang karena jadi 1. Dan omega d berubah jadi omega n, ketemunya persis sama dengan yang ini. Oke. Gambarnya seperti apa? Yang bawah ini aja lah ya. Ini sinus. Ini makin lama makin turun ya. Ini hanya satu faktor ya. Jadi sinus itu mulainya dari 0 gitu ya. Jadi kalau ini seperti itu, dia akan begini. Ya. Jadi akan akibat impuls naik dulu, terus turun bolak-balik, tapi amplitudenya makin lama makin kecil ya. T dengan U-nya. Nah, ini kalau impulsnya saja ya. Nah, dengan impuls ini kita juga akan nanti bisa memperoleh nilai-nilai parameter yang lain ini ya. Jadi untuk struktur yang bisa dikenakan impuls yang relatif kecil biasanya bisa dikasih impuls satuan, ada alatnya itu, dengan palu begitu. Nah, responsnya getaran bebas. Dari sini dengan metode yang sama dengan yang kita dapatkan yang lalu, kita bisa menentukan parameter struktur ya. Jadi impulsnya sendiri biasanya digunakan untuk itu ya. Nah, kita akan menggunakan jawaban ini untuk mendapatkan respons akibat beban sembarang ya.